dampak cuaca ekstrim kepada dunia pertanian adalah menurunnya pH tanah menjadi masam atau pH-nya turun. Seperti kami lakukan pengukuran di beberapa tempat, rata-rata 4 sampai 5. Dengan menurunnya pH, maka terjadilah pencucian unsur hara di dalam tanah. Itu bisa ditunjukkan dengan petani cenderung menambah dosis aplikasi pupuk kimia untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah. Padahal pupuk subsidi semakin berkurang dan pupuk non subsidi semakin mahal, sehingga biaya usaha tani menjadi meningkat. pH tanah yang rendah juga akan menurunkan pertumbuhan atau hidup bakteri secara optimal, sehingga produk metabolisme bakteri tanah akan terhambat seperti hormon pertumbuhan dan enzim-enzim dari metabolisme hormon tersebut menjadi berkurang, sehingga ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit saat ini juga rendah. Itu bisa dilihat banyak sekali penyakit-penyakit tanaman yang saat ini muncul yang membuat biaya usaha tani menjadi meningkat. Walaupun petani sudah berupaya dengan menangani dengan pestisida kimia, bahkan cenderung berlebihan, tetapi seakan-akan berlomba-lomba dengan muncul penyakit yang baru yang lebih tahan terhadap pestisida yang digunakan sebelumnya. Inilah yang menjadi masalah bagi petani, di mana penyakit tanaman sangat-sangat mengganggu produktivitas dan kualitas hasil produksi, sehingga dapat ditarik kesimpulan cuaca ekstrim akan menambah keasaman tanah, sehingga kebutuhan pupuk kimia meningkat dan tanaman mudah terserang penyakit, sehingga kualitas hasil panen pun menurun, termasuk produktivitasnya. Untuk itu Bocah Madu hadir di tengah-tengah petani untuk mencoba membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh tabah. Harapane nopo ngangge pupuk Bocah Madu niki? Mugi-mugi kula beto pupuk Bocah Madu niki harapane panenipun tambah melimpah kalih penyakit-penyakit tanaman niku boten patiya kathah. Oh, ngoten nggih. Matur nuwun, monggo Pak dicobi pupuke nggih. Dengan pH tanah yang semakin masam, maka kami Bocah Madu menempatkan bakteri yang bisa tumbuh normal di media yang masam, yaitu di pH 3,5 sampai 5. Karena dalam proses produksi kami telah mengadaptasikan strain sampai inokulasi berikutnya, sehingga pada saat diaplikasi ke lahan yang masam tetap dapat tumbuh optimal, sehingga mampu menghasilkan produk metabolisme seperti hormon yang maksimal. Berikut juga mikroba Bocah Madu juga berfungsi untuk menaikkan pH tanah. Berikut secara teknis singkat bahwa tanah pertanian di Indonesia kaya dengan logam seperti Fe. Mikroba Bocah Madu mengandung bakteri pelarut sulfat, sehingga bisa memecahkan unsur sulfur dengan hidrogen yang membentuk senyawa asam kuat, terlarut atau terpecah menjadi sulfur dengan metal atau metal sulfit,
sehingga pH tanah akan naik dan berubah mendekati normal, yaitu ke arah pH 7. Ini pH tanah di kebun pereng Prambanan 5,5,5. Oh, hampir 6 ya. Ini aplikasi Pucamadu 16 hari yang lalu. pH-nya naik, sudah mencapai 6 ini. Berikut saya sampaikan alur produksi Pucamadu, di mana Pucamadu berbahan baku Vinase dan strain mikroba majemuk yang dicampur di tangki blending dan selanjutnya diinokulasi di tangki inokulasi sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan baru kami kirim ke gudang pengemasan dan selanjutnya dikemas dalam bentuk botol, di mana Vinase adalah media yang ber-pH masam. Itulah proses daripada adaptasi yang kita lakukan, dimulai dari proses produksi. Mikroba pucang madu juga terdiri dari Pseudomonas sp yang menghasilkan atau memproduksi enzim ACC deaminase yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan terhadap serangan penyakit. Berikut testimoni dari pengguna Pucamadu. Mbak Sigit, ini cabai rawit umur 60 HST, umur 60 hari, sudah mulai berbuah dengan pelakuan Pucamadu kocor seminggu sekali. Kita kocor dengan Pucamadu. Ini alhamdulillah tidak ada yang kena layu fusarium, meskipun air tanah ini dari permukaan feedingan hanya paling 30 cm. Sampai saat sekarang masih tahan, belum ada. Mudah-mudahan sampai panen akhir nanti tidak kena layu fusarium. Terima kasih. Oke, mati semua. Jaya. Nah, ini tayangan cabai yang sudah bebas dari penyakit dan juga dampak dari hormon perangsang buah sehingga buahnya menjadi lebat. Mikroba Pucamadu juga mengandung hormon-hormon pengirim pesan untuk kebutuhan nutrisi di seluruh jaringan tanaman, sehingga mikroba Pucamadu mampu mengekspos atau mengangkat kapasitas genetika tanaman tersebut. Sebagai contoh, tanaman aglonema yang genetikanya warna daun atau daunnya mengkilap, dengan aplikasi Pucamadu daunnya akan keluar maksimal dengan mengkilap. Jadi pada prinsipnya Pucamadu akan mengangkat kapasitas genetikanya secara maksimal. Demikian para pemirsa bisa lihat, saya misalkan di aglonema. Berikut tayangan jagung. Nah, dengan aplikasi Pucamadu, maka kapasitas genetika daripada jagung yang tersebut akan bisa terangkat secara maksimal. Seperti bonggolnya besar, ya akan tumbuh dengan bonggol yang besar, dan bijinya juga akan tumbuh di seluruh permukaan bonggol seperti pada tayangan ini. Demikian juga pada kacang panjang akan menghasilkan kacang yang panjang seperti genetikanya. Pucamadu juga mengandung bakteri Azospirillum yang memproduksi hormon auksin, di mana hormon auksin adalah pemacu perpanjangan akar dan memperbesar umbi.
Ini bawang merah yang panen tahun ini nampak merah sekali. Di samping besar juga merah, jadi yang disukai oleh pasar seperti ini. Ini bawang merah yang disukai oleh konsumen ini seperti ini. Pucah madu juga mengandung bakteri nitrifikasi yang fungsinya untuk membuat pupuk-pupuk nitrogen itu terjerap oleh tanaman secara maksimal. Berikut tayangan di mana urea dirubah jadi nitrit, nitrit menjadi nitrat, baru bisa dijerat oleh tanaman dengan bantuan bakteri Nitrosomonas dan Nitrobakter. Dan apabila tidak ada Nitrosomonas maupun Nitrobakter, maka urea yang ditabur oleh petani akan hilang dengan menguap atau istilahnya denitrifikasi. Itulah gunanya pucah madu. Pucah madu juga mengandung bakteri pelarut fosfat yang bertugas untuk memproduksi enzim fosfatase. Karena pupuk fosfat seperti SP36 tidak begitu saja langsung diserap oleh tanaman. Harus dirubah menjadi bentuk tersedia atas bantuan bakteri pelarut fosfat yang menghasilkan enzim fosfatase. Apabila tanahnya tidak mengandung bakteri pelarut fosfat, maka fosfat dari SP36 tersebut akan terikat oleh tanah dan tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Pucah madu di dalam tanah akan memperbanyak populasi bakteri di sekitar akar atau dinamakan rizobakter, sehingga mampu membuat tanah menjadi gembur secara biologi. Karena akar yang gembur akan membuat lebih mudah akar menembus ke dalam dan membentuk rongga udara sebagai kantong oksigen tanah, sehingga proses nitrifikasi akan berjalan dengan maksimal. Dengan tanah yang gembur juga akan ada tempat hara tersimpan sehingga tidak mudah tercuci, sehingga kehilangannya akan bisa kita perkecil. Berikut tayangan pertumbuhan akar dari tanah yang gembur, di mana yang menggunakan pucah madu akarnya akan tumbuh lebih besar daripada yang tidak. Ini menunjukkan bahwa kegemburan tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan akar tanaman itu sendiri. Demikian simpulkan, akibat cuaca ekstrim, sifat kimia tanah akan turun dengan ditunjukkan pH tanah turun atau tanah semakin masam, yang mengakibatkan sifat biologi tanah ikut turun dengan indikasi populasi mikroba tanah menjadi lebih rendah. Akibat dari keduanya, sifat fisik tanah akan menjadi turun dengan tanda atau indikasi tanah pertanian kita menjadi semakin keras atau bantat. Dengan aplikasi pucah madu, penurunan tadi bisa kita eliminir karena pucah madu akan meningkatkan sifat biologi tanah dengan menambah populasi mikroba tanah, karena memang pucah madu berisi mikroba tanah yang fungsional. Dengan sifat biologi tanah meningkat, maka sifat kimia tanah akan meningkat karena mikroba pucah madu mampu meningkatkan pH tanah untuk menuju ke arah normal, yaitu pH 7. Dengan biologi dan sifat kimia tanah meningkat, maka sifat fisik tanah juga akan terbaiki dengan kegemburan tanah yang akan terjadi setelah aplikasi pucah madu.
Untuk itu, dengan meningkatnya sifat biologi, sifat kimia, dan sifat fisik tanah, maka tanah yang diaplikasi Pucah Madu menjadi lebih subur. Dengan begitu, maka dengan aplikasi Pucah Madu dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia atau menghemat penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia, karena hama penyakit sudah bisa dikurangi, bahkan sudah bisa dicegah dengan tidak ada risiko penurunan produktivitas tanaman. Yang ketiga, mengurangi risiko serangan penyakit, karena mikroba Pucah Madu menghasilkan hormon yang bisa meningkatkan ketahanan atas serangan penyakit. Dan yang jelas dari ketiga faktor di atas, maka penurunan biaya usaha tani sudah saya pastikan bisa kita terjadi. Selanjutnya adalah kualitas hasil panen akan meningkat dan sehat, sehingga gabah itu menjadi beras premium, buah-buahan juga menjadi segar dan sebagainya. Demikian uraian saya di tayangan ini. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa dan juga bagi saya sendiri untuk menuju kepada ketahanan pangan dan swasembada pangan. Amin.